ihdinas siratal mustaqim. Doa lagi kan, ya Allah aku mohon tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Terus nanti jamaah di situ banyak doa-doa yang kita baca. Maka secara bahasa sholat itu artinya doa. Kalau secara istilah Bapak Ibu yang kami hormati, kalau sholat itu ibadah ya dengan bacaan dan gerakan khusus ya, dengan bacaan dan gerakan khusus yang dimulai dari takbiratul ihram kemudian diakhiri dengan taslim. Ya, diawali dengan takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan dan nanti diakhiri dengan bacaan taslim. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullah, yang di dalamnya jamaah ada aqwal, ada bacaan-bacaan, ada af'al, ada gerakan-gerakan perbuatan yang khusus. Yang nantinya di situ ada rukun, wajib, syarat, sunahnya. Ya, ada syarat, kemudian rukun, kemudian wajib dan sunahnya di dalam sholat itu. Ya, ini jadi kalau misalkan ada orang ngajak kita, Bu, ayo Bu sholat yuk. Kita memahaminya apa jamaah? Diajak berdoa atau diajak gerakan sholat yang dari awal sampai akhir tadi? Gerakan sholat kan? Jadi tidak hanya apa? Doa. Bu, kok gak sholat maghrib Bu? Aku wis dungo. Jare Pak Ustad, sholat kuwi artine dungo. Berarti nek wis dungo ora perlu. Lo. Lah kok penak emen uripe jenengan. Jadi secara bahasa memang sholat itu artinya doa. Kalau secara istilah tadi itu ya, yang ada gerakan khusus, yang ada bacaan khusus, ya, kemudian diawali takbiratul ihram, diakhiri dengan taslim, yang di situ harus memenuhi syarat, kemudian di situ ada rukunnya, di situ ada wajibnya, di situ ada sunahnya. Yang ini semuanya harus dilakukan dengan tumakninah. Tuh. Dados menawi wonten tiyang ngajak kula panjenengan salat sing difahami mboten secara bahasa tetapi secara istilah. Ini penting banget kita bahas karena nanti kita akan mempelajari insyaallah gerakan dan bacaan sholat. Gerakan yang benar, bacaan yang benar itu bagaimana toh? Ingat kan dulu tanglet tiang ngoten. Mbak, japane sholat maghrib apa toh? Gampang, rubuh gedang kan gitu riyen. Ya toh, wis sing penting ora apa-apa jengkang-jengking ngono wae wis padha wae. Enggak gitu jamaah. Sholat ini nanti perkara yang pertama kali dihisab oleh Allah di akhirat. Nggih, pertama amalan yang dihisab oleh Allah di akhirat pada setiap hamba yaitu sholat. Kalau sholatnya baik, insya Allah yang lainnya juga baik. Kalau sholatnya rusak, berarti yang lainnya juga rusak. Nah, ini insya Allah nanti secara urut akan kita bahas. Saat ini kita bahas masih umum dulu jamaah ya tentang sholat. Kalau kemarin kita bahas ya sejak zamannya Nabi Yahya, sejak Nabi sebelumnya, ya kemudian zamannya Maryam, sholat itu sudah ada. Bahkan Maryam diperintahkan oleh Allah, ya, irka'i wasjudi ma'arroki'in. Wahai Maryam, rukuk dan sujudlah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Irka'i wasjudi ma'arroki'in. Berarti di zamannya Maryam sholat itu sudah ada. Apalagi di zamannya Nabi Muhammad SAW
yang harusnya sholat ini jamaah dalam satu hari semalam itu, sebuah riwayat dikatakan 50 kali dan seterusnya, kemudian dimohonkan diberikan keringanan jamaah sehari semalam, yang wajib itu hanya berapa kali Bapak Ibu? Berapa? 5. Kalau di istilah di Jawa ini dibuat singkatan dari kata Islam. I-nya apa? Isya. Islam. S-nya apa? Subuh. Habis itu LL-nya apa? Luhur. Islam. I S L A. A-nya apa? Asar. M-nya apa? Nah, qadarullah yo pas gitu ya kan ya. Islam. Jadi isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Tapi ini dikembalikan ke huruf Arab nggak pas, karena Aisyah gitu kan, nggak mungkin Islam gitu. Tapi Aisyah nggak pas. Luhur juga nggak L, tapi zuhur. Tapi nggak apa-apa lah untuk memudahkan. Jadi syariat sholat ini udah diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harusnya rokaatnya sekian dipermudah menjadi sekian, yang harusnya jumlahnya sekian dijadikan sekian. 5 kali jamaah sehari semalam. Isi abot jamaah. Isi. Yang paling abot sholat apa Bapak Ibu? Subuh. Mau rong rokaat tok loh padahal subuh. Sing abot sholatnya apa tangine? Berarti untuk sholate. Sing abot tangine. Ngoten lho. Tapi Nabi menjanjikan dalam sebuah hadis, barang siapa yang dia menjaga sholat di 2 waktu yang dingin, sholat subuh dan sholat asar. Ada yang mengatakan sholat subuh dan sholat isya. Menika sholat waktu yang agak berat-berat di situ. Subuh rada adem nggih to? Nggih. Asar atau isya itu juga rada adem. Nek subuh memang biasanya wungune sing rada abot. Ya. Bangunnya yang padahal ibu-ibu itu ke pasar Ledok Sari jam berapa? Jam 2 loh. Subuhnya kok iso kelewat. Lah gendongi tenggok tat gitu. Gendong tenggok kok pasar Legi teko pasar Bak Kramat apa? Heeh, Seroyo. Lah kadung langganane akeh tat lali tibake orang salat subuh. Gitu. Nah, salat ini memang berat kecuali orang yang dikhusyukkan oleh Allah. Allah berkalam, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Allah katakan, dan mohonlah kalian pertolongan kepada Allah melalui sabar dan sholat, dan sungguh sholat itu sangat berat untuk dikerjakan kecuali orang-orang yang khusyuk. Ya, jadi sholat itu berat jamaah, abot jamaah. Padahal gendong tenggok, gendong watu, karo sholat abot di janjane ngono. Gendong watu jamaah. Tapi kok gendong watu iso semangat, boso sholat ora semangat. Kayak yang menapa? Lho nek gendong watu untuk duit kok ta. Lah nek sholat kelangan duit. Itu loh jamaah. Padahal ya banyak itu cah nom-noman kuwi jamaah, bal-balan ngono ulala esuk kuat, melayu-melayu sore kuat, salat jengkelat kabeh. Apa yang menjadi berat jamaah?
Karena tidak khusyuk, hatinya tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berkalam dan memohonlah kalian pertolongan kepada Allah melalui sabar dan sholat. Dan sungguh sholat itu sangat berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Nah, untuk khusyuk itu bagaimana? Dari ayat yang kita baca, sebagian ulama menyebutkan ada 2 jamaah khusyuk itu. Yang pertama, alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim. Jadi ketika sholat itu mereka memiliki rasa muraqabah. Muraqabah yang pertama yaitu muraqabah musyahadah. Mohon maaf jamaah. Jadi ketika seorang hamba itu sholat, yang khusyuk itu punya sikap ihsan. Sikap ihsan itu mengandung 2 unsur. Yang pertama musyahadah, yang kedua muraqabah. Ibu bapak, saya ulangi lagi, sholat itu akan berat kecuali orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk menurut ayat yang kita baca tadi ada 2. Yang pertama ihsan, yang kedua kembali kepada Allah. Oke, yang ihsan ini ada 2, musyahadah dan muraqabah. Apa itu musyahadah? Seolah-olah bisa melihat nama-nama Allah yang ada di dalam alam semesta ini. Maksudnya begini, Allah Sang Rozak, kita merasakan begitu. Kemudian Allah Sang Ghafar, kita merasakan begitu. Jadi itu terasa kita seolah-olah bisa melihat Allah, melihat dari asma-asmanya Allah. Ini namanya musyahadah. Kalau musyahadah ini berat jamaah, nggak apa-apa, karena ini nggak mudah musyahadah ini. Turunkan yang kedua yaitu muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Jadi pas sholat jamaah, kalau kita tidak bisa musyahadah, ya, merasa langsung bisa merasakan ayat-ayatnya Allah, yang jelas kita harus hadirkan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Ini termasuk yang pertama. Ibu-ibu kalau misalkan ada acara temu PKK, ibu-ibu ngagem rasukan sing welik-welik bolong-bolong napa sing wapi-wapi? Api. Ibu-ibu menawi dipun undang Pak Lurah badhe diparingi sembako setunggal tiang pikantuk 2 kilo. Kinten-kinten jenengan budal saeneke napa rodok nganggo klambi sing patut? Patut. Kenging menapa kok ngagem rasukan ingkang patut? Ketemu kalih Pak Lurah. Jenengan mengke misalnya ditimbali bupati, masing-masing jenengan badhe dicaosi diparingi sepeda motor NMAX misalnya. Tindak teng kantor kabupaten mriko. Kira-kira jenengan ngagem daster sing ngoblok-oblok napa ngagem rasukan sing golek sing apik kan tentune. Itu. Kenapa? Karena mengke bakal ketemu diawasi kalih ajudane bupati napa sak piturute. Sama ketika kita sholat harusnya jauh lebih daripada itu. Sholat itu kita sedang bakal diawasi oleh Allah. Kita ketemu oleh Allah. Fa idza shallaitum fala taltafitu. Kalau kalian sedang sholat jangan tolah-toleh. Fokus. Lihat ke tempat sujud. Rasukan sing digawe yo apik. Mau kena wis ngopir. Ngantek pere tingkat piro wae niku. Bapak-bapak sarunge ya wis ngopir. Mama entul. Ya Allah. Daster anyar 18. Mu kena salat mau loro. Ya Allah jamaah, awale warnane putih, saiki ora putih ya ora coklat. Apa meneh ditambahi jamur-jamur di beberapa sudut.
ngono njaluke surga sing paling dhuwur, rezeki sing paling lancar, makman sing paling akeh. Kayak gitu modelnya. Padahal Pak Lurah, Pak Bupati tadi ngasih kita NMAX, ngasih kita tadi beras, nek dibandingkan dengan pemberian Allah nggak ada bandingnya. Milo ojo dibandingke. Ya, karena nggak mungkin ada bandingannya Allah itu jamaah. Jamaah yang berbahagia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ini masih kategori yang pertama, supados salat kula panjenengan saged khusyuk ingkang angka sepisan niku wau, menghadirkan diri saged melihat Allah dengan ayat-ayatnya, dengan asmaul husnanya. Kalau tidak itu berarti yakin nalika kula panjenengan nindakaken salat Allah pirsa, Allah mengawasi kula saha panjenengan. Sakit mboten kinten-kinten? Insya Allah. Jadi pas salat ngoten niku nggih kados nembe omong-omongan nembe ndonga dumateng Allah. Itu curhat ngoten. Engkang angka kalih pas salat menika wa annahum ilaihi raji'un. Hendaknya ada keyakinan dalam diri kita Bapak Ibu, kalau kita bakal dikembalikan kepada Allah. Nggih. Wa annahum ilaihi raji'un, kula panjenengan gadah keyakinan yang akhirnya kita nanti bakal dikembalikan kepada siapa? Allah. Kira-kira ibu-ibu nanti bakal meninggal dunia atau urip sak lawase teng donya? Meninggal toh? Ada hadis yang membahas tentang orang-orang yang ingin segera mendapatkan surga. Itu ada. Ya. Tapi lain waktu insya Allah kita bahas. Nah, akhirnya kita bakal kembali kepada Allah. Apa maksudnya? Dados pas sholat meniko dikhusuk-khusukkan. Jangan-jangan ini sholat yang terakhir bagi kita. Ngoten lho maksudnya. Ojo-ojo iki sholatku sing paling akhir. Ojo-ojo bersolat iki aku wis gak iso sholat meneh. Dados sholatku khusyuk. Ojo-ojo bar iki wis gak iso sholat meneh. Artinya apa? Meninggal dunia. Lah niku dikhusyuk-khusyukkan. Ya, kalau kita sedang ibadah kepada Allah. Kalau sudah perasaan itu ada jamaah, insya Allah nangis kita, sholat kita bakal nangis, doa kita bakal nangis. Kapan doa nangis dan sholat nangis itu? Terutama pas sholat dewean, pas dongo dewean kok iso nangis. Masya Allah, kata ulama, kalau kamu pas sholat sendirian, kamu pas berdoa sendirian nggak bisa nangis, nangis no. Lho piye pokoke ben nangis. Pas dhewean, aja pas akeh wong. Nah, kayak gitu. Nah, sholat ini sesuatu yang sangat penting, ya, supaya khusyuk caranya itu tadi. Jadi kalau pas sholat, udah fokus, tinggalkan pikiran-pikiran yang lainnya, kompor pateni, pemean dientasi. Amargi mengke nek kompor dereng dimatikan, pemean dereng dientaskan. Apa dientaskan itu? Bahasa Indonesia dientasi lah ya dientaskan. Ya kan? Pikiran nembe salat. Allahu Akbar. Mosok goro-goro pemean wae ngantek salat dibatalke jamaah. Ya Allah, ya Allah. Ya kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum
هم الأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجمعنا في جنة كما جمعتنا في هذا المسجد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وأدخلنا في الجنة ونعوذ بك من سوء الخاتمة وأعذنا من عذاب يوم القيامة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين. Saya kembalikan ke Ustaz.